Halo para mood mania, apa kabar kalian semua? Sehat? Masih bersama Riri di sini yang akan membahas alur cerita film yang berjudul Army of the One 2020. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang istri karena suaminya dibunuh oleh sekelompok psikopat yang dimana kelompok itu ketuanya adalah emak-emak yang sudah berumur namun dirinya sangat sadis dan licik. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Tolong bantu channel ini agar berkembang. Dan kalau sudah, mari kita langsung aja ke ceritanya. Cengkidrot. Di scene awal diperlihatkan dua orang polisi yang sedang melumpuhkan penjahat dan masuk ke dalam rumah. Namun ternyata para penjahat itu sudah menyiapkan jebakan dan alhasil kedua polisi yang bernama Dillon dan Frank itu harus terluka cukup parah di bagian perutnya. Keesokan paginya, Dillon mengajak istrinya berlibur ke hutan yang bernama Baker. Namun di perjalanan mereka diganggu oleh sekelompok berandalan dan mengajaknya menikah. Akan tetapi, Dillon dan Baker pun tidak terlalu mempedulikannya. Mereka tanggapi saja dengan santai sambil mengacungkan jari tengah ke arah berandalan itu. Dillon dan Baker pun memutuskan untuk mampir dulu sejenak ke sebuah kafe guna mengganti perban dan makan siang. Namun saat Dillon di kamar mandi, sekelompok preman tadi menghampiri mejanya Baker dan mengganggunya. Bahkan dua preman yang bernama Butch dan Billy itu mengatakan hal yang tidak senonoh kepada Baker. Dan sontak Dillon yang baru keluar dari toilet pun geram karena melihat istrinya diganggu. Dillon pun hendak memukul preman itu, namun dilarang oleh Baker. Lalu Butch dan Billy pun pergi dari tempat itu karena disuruh keluar oleh emak-emak pemilik restoran. Emak-emak yang biasa dipanggil mama itu pun meminta maaf kepada Dillon dan Baker atas ketidaknyamanan mereka di tempat jualannya. Dengan ramahnya, mama itu bertanya tujuan Dillon mau kemana. Dan di tempat lain diperlihatkan mama itu pun rajin pergi ke gereja untuk beribadah. Sepintas mama itu terlihat baik banget. Sesampainya di tempat camping, Baker dihampiri seorang wanita muda dan mengajaknya mengobrol dengan ramah. Wanita itu bilang kalau penduduk daerah situ kurang ramah dengan kedatangan orang asing, jadi mereka harus mengikuti aturan di tempat itu. Dan karena waktu mereka masih panjang, Dillon dan Baker pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi hutan sambil menghirup udara pagi yang segar. Namun karena hujan dan Dillon masih terluka, mereka pun memilih istirahat di sebuah rumah sambil menunggu hujan reda. Baker pun masuk ke dalam rumah tersebut karena sudah nggak tahan untuk melakukan pengenceritan. Ditambah lagi cuaca yang sangat mendukung. Mereka pun semakin berhasrat tanpa mempedulikan kalau mereka sedang bertamu di rumah orang. Dan bodohnya lagi, setelah melakukan itu bukannya cepat-cepat pergi, Baker malah penasaran lihat-lihat seisi rumah tersebut. Padahal hujan di luar sudah reda. Baker pun malah mengajak suaminya masuk ke sebuah ruangan. Padahal Dillon sudah menolaknya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun Baker tetap kekeh karena penasaran dengan tempat itu dan ternyata ruangan tersebut adalah penyimpanan gudang senjata. Dan saat Dillon mengajak istrinya keluar, tiba-tiba seseorang memukul wajahnya hingga pingsan. Pria itu tak lain adalah Butch yang mengganggu mereka di kafe tadi. Setelah sadar, tangan dan kaki mereka ternyata sudah terikat dengan mulut ditutup lakban dan Butch terus saja menghajar Dillon yang sudah babak belur itu. Butch pun bertanya ke Dillon siapa yang mengirim mereka ke tempat itu. Dillon menjawab, tak ada, kami di sini hanya berlibur. Namun apesnya salah satu anak buah Butch menggeledah mobilnya Dillon dan menemukan dompet serta kartu anggota Dillon yang tak lain adalah anggota polisi FBI. Butch pun kesal lalu menembak kepala pasutri itu dan membuang mayatnya ke jurang. Di tengah-tengah pingsannya, Baker tiba-tiba teringat kembali saat dirinya dilatih dengan keras oleh pelatihnya saat baru masuk divisi Ranger Ku-75. Dan seketika Baker pun sadar dari pingsannya dengan ditemani suaminya yang sudah tidak bernyawa. Baker yang sedang berduka dan terluka parah pun bingung gak tahu harus kemana. Karena untuk kembali ke kota mobil mereka sudah raib oleh Butch dan kelompoknya. Untung saja Baker yang sudah terlatih di kemiliteran dirinya bisa bertahan hidup di hutan dan memutuskan untuk membalas dendam kematian suaminya.
Di tempat yang berbeda diperlihatkan Butch dan temannya yang sedang menunggu sarapan yang dilayani oleh wanita-wanita hasil penculikan mereka. Sebagian ada yang dijual, ada juga yang dijadikan pelayan dan dijadikan pemuas nafsu oleh mereka di rumah itu. Dan wanita yang dipeluk Butch ini bernama Emily. Dirinya sedang mengandung anaknya Butch 3 minggu yang nantinya setelah anaknya lahir, Emily akan dijual atau dibunuh oleh mereka dan hanya diambil anaknya saja. Itu pun kalau laki-laki anaknya. Tak lama kemudian, wanita tua yang dipanggil mama itu pun menghampiri meja makan itu. Yang ternyata mama tua itu adalah dalang atau ketua geng para preman psikopat ini. Dan Butch dan yang lainnya sangat nurut dengan nenek tua itu karena dia sangat kaya raya. Di tempat yang berbeda, Baker yang sudah menemukan salah satu sarang mereka membuat jebakan dan membawa sebuah kapak yang dia temukan di pohon tadi. Dan saat para preman itu lengah, Baker pun membunuh mereka satu persatu dan meledakkan gudang senjata yang dimiliki oleh Mama. Mama pun menyuruh Butch mengecek apa yang terjadi karena mereka belum mengetahui penyebabnya apa, karena selama ini mereka mengira kalau Baker dan Dillon sudah tewas di jurang tadi. Dan alangkah terkejutnya Butch melihat salah satu anak buahnya yang dibiarkan selamat oleh Baker jalan sepoyongan dengan penuh luka di tubuhnya. Dia itu pun lapor ke Butch kalau Baker ternyata masih hidup dan dia sudah membunuh salah satu temannya. Dia juga yang meledakkan gudang itu. Butch pun geram dan kembali ke markas guna lapor ke atasannya yaitu Mama, tanpa ia sadari kalau Baker diam-diam sudah berada di dalam mobilnya Butch di belakang. Sesampainya di markas, Baker diam-diam turun dan menyelinap ke markas tersebut dan menyaksikan Mama sedang memarahi Butch atas kecerobohannya dan menyuruhnya membereskan semua kekacauannya ini. Lalu Mama pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari informasi secara detail tentang Baker lewat internet. Mama pun terkejut mengetahui Baker kalau dia bukan wanita biasa, melainkan dirinya adalah satu-satunya wanita pasukan khusus batalion, bahkan sudah menerima beberapa penghargaan. Di sisi lain, seorang polisi hutan yang sedang berburu di tempat itu dikejutkan dengan penemuan mayat yang tak lain anak buahnya Mama yang dibunuh oleh Baker tadi. Polisi itu pun segera melapor ke kantor atas penemuannya dan diterima oleh operator wanita yang tak lain adalah anak buahnya Mama juga yang berkhianat di kepolisian. Lalu wanita operator itu pun segera melapor ke Mama agar bisa mencari alibi kalau polisi yang lain datang untuk menginterogasi. Dan benar saja, saat para polisi itu datang, Mama mengatakan kalau anak buahnya itu tewas akibat bunuh diri karena depresi. Ya, walaupun para polisi itu tidak percaya karena terdapat 6 tusukan di tulang rusuknya, namun Mama bisa meyakinkan para polisi itu karena ada saksi yang melihatnya, yaitu yang dibiarkan lolos tadi oleh Baker. Para polisi itu pun akhirnya berpamitan karena Mama menolak untuk otopsi dan langsung dikubur saja. Dan Mama memerintahkan anak buahnya agar menghabisi polisi-polisi itu seraya membawa kepala Baker esok hari. Setelah menguburkan temannya, Butch dan gengnya pun mabuk bareng dan teler semua. Mereka pun mencari posisi tidur masing-masing. Namun mereka gak menyadari kalau Baker sedang mengawasi mereka dari tadi. Dan saat mereka lengah, Baker pun menghabisi salah satu anak buah Mama di gudang dengan mudah. Sampai pagi menjelang, Baker tetap di tempat itu sambil mengawasi keadaan. Dan tiba-tiba matanya tertuju dengan seorang wanita yang sedang diseret oleh pria tinggi. Lalu dimasukkannya wanita itu ke dalam kandang. Ternyata di dalam kandang tersebut terdapat 3 wanita sekaligus yang dikurung selayaknya binatang. Baker pun berusaha membuka pintu kandang itu dengan pelan karena takut suaranya membangunkan Butch dan teman-temannya yang sedang tidur di halaman bekas teler semalam. Namun bodohnya, salah satu dari wanita itu malah berteriak dan membangunkan semua orang di situ, termasuk Butch yang langsung menembaki mereka. Dan Baker hanya bisa menyelamatkan satu wanita saja, yaitu Emily yang sedang hamil anaknya Butch. Mereka berdua pun sebisa mungkin lari ke dalam hutan.
scene berpindah lagi ke Mama yang dikasih tahu oleh anak buahnya si Gondrong bahwa Butch sudah tewas oleh Becker. Mama pun mengecek ke halaman dan terdapatlah Butch, anak buah kesayangannya itu, sudah terbujur tewas dengan luka tusukan di matanya. Mama yang sudah emosi pun menyuruh anak buahnya yang lain bernama Hank agar mencari dan menangkap Becker dengan membawa anjingnya. Hey, Mama. Di dalam hutan, Emily dan Becker lari sekenceng-kencengnya. Namun naas, Emily harus tertembak di lengannya oleh preman itu. Namun beruntung masih bisa selamat, dibantu oleh Becker. Becker yang cerdas sengaja lari ke dalam hutan karena dirinya sudah memasang jebakan dari kemarin. Dan saat terpojok, jebakan itu pun tepat mengenai perut si preman dan langsung tewas. Dan dengan senjata milik si preman itu, Becker pun bisa melumpuhkan anak buah Mama yang lain. Lalu Becker pun terus jalan menyusuri hutan dan terdengar suara-suara anjing yang mengejar mereka dari kejauhan. Becker pun melintasi sungai agar lebih cepat menemukan bantuan. Dan benar saja, Becker melihat mobil yang melintas dan ternyata wanita yang dalam mobil itu adalah wanita yang menghampirinya waktu camping tadi. Becker pun merasa lega dan aman sampai ketiduran di dalam mobil karena saking capeknya berlarian terus di hutan. Dan setelah membuka mata, ternyata Becker dan Emily sudah berada lagi di rumah Mama yang tadi. Dan wanita itu ternyata anak buahnya Mama juga yang pura-pura baik dengan Becker. Dan alhasil Becker dan Emily pun dihajar habis-habisan oleh preman itu sampai babak belur. Bahkan Emily sambil meringis menahan sakit karena ditendang pas bagian perutnya yang sedang mengandung itu. Setelah dibawa masuk, Mama ingin duluan membunuh Emily. Namun Becker mengatakan kalau ini adalah salah dirinya yang memaksa Emily kabur. Padahal Emily ingin tetap tinggal karena sedang mengandung anak Butch. Mama yang terbujuk pun seketika luluh karena ingin anak bayi tersebut. Emily pun diberikan kesempatan sampai melahirkan anaknya. Dan Becker langsung dikurung di sebuah kamar dengan tangan dan kaki terikat rantai. Dan saat Becker hendak digrepe-grepe oleh salah satu preman bernama Finn, Emily masuk membawakan makanan untuk Becker. Emily di sini yang biasanya penakut dan polos itu tiba-tiba menjadi berani dan langsung menusuk tubuh Finn hingga tewas. Emily yang masih gak percaya dengan apa yang dirinya lakukan langsung shock. Namun disadarkan oleh Becker, Emily pun disuruhnya bersembunyi di kolong tempat tidur. Dan Becker yang sudah dendam dari kemarin langsung keluar lalu membunuh preman-preman itu satu persatu seorang diri. Kemampuan bela diri Becker dan menembak memang sudah terlatih yang membuat para preman itu gak bisa berkutik. Padahal para preman itu jumlahnya banyak dengan tubuh yang besar-besar. Namun Becker bisa melibasnya dengan mudah. Dan Mama yang baru pulang pun melongo seakan gak percaya melihat anak buahnya sudah terbujur di lantai dengan luka darah di mana-mana. Namun Mama merasa ada yang aneh di kolong tempat tidur itu. Dan Emily pun akhirnya dijadikan sandera oleh Mama dengan pisau di lehernya. Dan saat Becker berusaha membujuk Mama, namun naas, Emily tidak tertolong karena Mama keburu menusukkan pisau ke lehernya Emily. Emily yang malang pun tewas dengan bayi di dalam perutnya. Dan Mama berhasil lolos keluar. Nah, kalau di film psikopat lainnya, biasanya ending ceritanya psikopatlah yang menang. Namun berbeda di film ini, karena pemeran utamanya bukanlah wanita biasa. Ini terbukti 3 bulan setelah kejadian itu, Mama yang mengira semua akan baik-baik saja sedang santai sambil menikmati minumannya. Namun tiba-tiba sebuah peluru langsung melasat mendarat di kepalanya Mama. Darah pun muncrat kemana-mana dan Mama pun tewas seketika, meninggalkan warisan yang berhektar-hektar itu. Dan film pun selesai sudah. Oke deh, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.